daerah kita ini ada daerah kaya raya, Ya. tapi masyarakatnya miskin. Karena terlalu banyak sekali persoalan yang ada di Sulawesi Tengah Ya, ini. betul sekali. Sepakat Iya, kan? saya kalau soal ini. Terlalu, kemudian jangan terlalu banyak berharap. Ya, Ya kan? Karena maksudnya banyak berharap itu jangan terlalu banyak berharap dengan pemerintah, Pak. ya, betul kan? sekali. Ada kegiatan KAHMI. Iya. Di situ pemerintah menggelontorkan dana sebesar 14 miliar. Ya. Saya rasa bukan dana yang kecil. Ya. Kalau misalnya kegiatan itu dilakukan kemudian menghabiskan uang daerah, 14 miliar itu tidak sedikit, Pak. Iya. Nah, setelah kita lihat hasilnya, oh ternyata cuma begini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Sebelum menonton acara ini, jangan lupa komen, like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar channel Anda terupdate terus dengan konten-konten terbaru kami. Hadir di studio pada saat ini, seorang Habib muda, aktivis, akademisi, kemudian pegiat anti korupsi. Beliau adalah Habib Sadik Al-Habsyi. Selamat datang, salam sehat Pak Habib. Terima kasih banyak, Pak Hadi. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat alhamdulillah. Acara kali ini kita akan berdiskusi Iya. persoalan-persoalan yang terjadi di Sulawesi Tengah. Kemudian kita bisa mencari masukan untuk kedepannya agar bisa dicarikan solusinya. Pak Habib, boleh diperkenalkan dulu siapa Habib, kemudian bagaimana keberadaan NGO yang saat ini begitu gesit dan aktif memperjuangkan hak-hak orang yang terzalimi, kemudian melakukan aksi-aksi agar pemberantasan korupsi di Sulawesi Tengah harus dituntaskan, yaitu LSM Lingkar Studi Aksi Demokrasi Indonesia. Silakan. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, alhamdulillah kesempatan kali ini saya diundang di acara ini untuk berdiskusi tentang kemajuan Sulawesi Tengah. Terkait dengan masalah LSAD sendiri, Lingkar Studi Aksi Demokrasi Indonesia, pertama saya ingin garis bawahi dia bukan LSM. Oh ya, sorry. Ya, karena dia suatu organisasi yang mana ada kaderisasinya di dalam, Ya, kayak gitu, sehingga kita melakukan pengkaderan, ya kan, agar upaya ada regenerasi, ya kan, kemudian pembinaan, tujuannya untuk membela rakyat, tujuannya untuk agar ada kontrol dari masyarakat sendiri, dan yang terpenting itu nilai edukasinya. Jadi nilai edukasinya yang mana kita membantu pemerintah, kita membantu sekolah, kampus, yang dimana pengawalan setelah mereka pulang itu yang kita lakukan, kayak gitu. ya. Dengan beberapa materi-materi yang dimana juga menunjang mereka untuk bisa menjadi kedepannya itu tidak berharap selesai itu jadi ASN, bahkan mereka bisa jadi pengusaha atau seperti Pak Kamil Badrun sendiri mereka. Ya, Ya, jadi kan? mereka harus melahirkan pekerjaan Iya. buat yang lain. Yang lain. Jangan meminta pekerjaan dari pemerintah. Iya. Begitu kira-kira. Begitu, Bagian betul. dari kehadiran Kehadirannya, LSAD itu LSAD sendiri. itu sendiri. Kemudian sejak kapan berkiprah di Sulawesi Tengah? Di Sulawesi Tengah itu berdiri sejak 2007. Nanti kurang lebih Desember Januari ini yang ke-16 tahunnya. Waktu itu saya balik, saya kan sekolah Mesir. kuliah di Jakarta. Oh, di Jakarta. Saya di Jakarta di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya kuliah di sana. Ketika saya balik Tahun berapa Habib balik ke Palu? itu 2007 itu. Ya. Ya, sekitar 2006 saya balik. 2006. Ya, saya mulai diskusi kecil-kecilan. Saya mulai dari sekolah, dari kampus. Waktu itu mereka ajak diskusi saya, dan terakhir mereka bilang wadahnya apa. Saya bilang saya ajukan itu nama pertama untuk logo, dan selanjutnya kalian yang ini kan yang buat. Dan awal-awal kegiatan itu kami saat itu mengundang yang namanya Pak Wawan Purwanto, pengamat intelijen. Iya. Itu terkait dengan masalah Poso waktu itu. Kita buat kegiatan
Karena waktu saya datang ke Palu, saya melihat daerah saya ini stagnan gerakan mahasiswanya. Iya. Kayak gitu. Khususnya waktu itu saya banyak bersentuhan dengan teman-teman mahasiswa Universitas Al-Khairat. Seperti itu. Saya lakukan pembinaan pelan-pelan. Iya. Setelah berjalan 2 tahun, saya balik lagi ambil S2. Kayak gitu. Jadi pergantian ketua. Apa yang saya alami, yang saya dapatkan di UIN, itulah Ya. yang saya ajarkan sama teman-teman. Seperti itu. Ya, Pak Bib, kemudian akhir-akhir ini banyak sekali misalnya teman-teman dari LSAD itu melakukan protes misalnya, melakukan koreksi atau melakukan kritik untuk perbaikan misalnya dilakukan dalam kegiatan demo. Ya. Kemudian itu demo itu pesertanya dari mana saja? Apakah terdiri dari peserta LSAD sendiri itu atau ada mahasiswa atau masyarakat lainnya yang juga bergabung ketika misalnya harus menyuarakan soal-soal korupsi? Dalam catatan kita misalnya dalam sebulan terakhir ini ada demonya misalnya memprotes persoalan tambang yang ada di Bahodopi, Iya. Morowali Induk. Iya. Kemudian kemarin ada lagi demo soal tambang ilegal yang ada di Toli-Toli, Iya. masalah tabung. Jadi LSAD itu murni ketika aksi itu sendiri, Bang. Ya. Karena kita takut ada penyusup, Iya. ya kan, kita takut ada pesan-pesan yang lain yang dimana tujuannya itu memang murni untuk membela rakyat, Iya. gitu. Jadi karena terlalu banyak sekali persoalan yang ada di Sulawesi Tengah Ya, ini. betul sekali. Sepakat Iya, kan? saya kalau soal ini. Terlalu banyak sekali persoalan yang ada di Sulawesi Tengah ini yang dimana ya kita harus menyuarakannya kayak gitu. Cuma memang terkadang banyak yang tidak suka dengan kami. Ya. Ya kan. Sudah begitulah sebuah perjuangan itu butuh pengorbanan. Sudah begitulah. Tapi memang itu sangat susah, Bang. Karena kenapa? Karena macam-macam lah yang terjadi. Saya selalu bilang sama teman-teman, ya kan, kalian sabar. Ya kan, kalian jalani. Insya Allah Tuhan akan memberikan jalan. Seperti Ya. itu. Ya, itu merupakan cita-cita yang begitu tulus dan murni, Pak Habib. Terus dalam melakukan aksi dan kegiatan-kegiatannya itu kan tidak gratis. Ya. Itu kan dibutuhkan biaya operasional. Benar. Dari mana didapatkan biaya operasionalnya? Pertama, setiap kami aksi itu, Bang, kami mengkaji benar apa persoalan yang terjadi. Ya. Iya kan? Misalnya masalah tambang. Masalah tambang itu kan banyak persoalan, Bang, yang terjadi. Satu, ya kan, betul-betul murni ilegal. Satu, ada iupnya, tapi tidak ada amdalnya, iya kan? Dan bla bla, berbagai macam lah. Ya. Saya ingin teman-teman itu memahami masalah dulu. Apa sih masalah yang kamu orang perjuangkan itu apa? Ya. Apa nilainya? Kayak gitu. Kemudian terkait dengan masalah tadi pembiayaan apa semuanya. Ya kami betul-betul murni, Bang. Swadaya, iya kan? Ada yang bantu biasanya, biasa juga tidak ada yang bantu. Dan bahkan saya sendiri, Bang. Dari dana sendiri ya? Iya, cari dana sendiri, biasa saya ada kelebihan, ya kan, yang penting teman-teman punya ada, ya saya bilang silakan bergerak. Karena teman-teman saya ajarkan apa arti sebuah perjuangan gitu loh. Iya. Kayak gitu. Dan mereka ya kan, ketika orang sadar dan dia tahu betul apa arti perjuangan, dia akan bergerak dengan sendirinya tanpa lagi harus disuruh. Karena dia akan mendapat kepuasan di situ. Seperti itu. Jadi kita harus diskusi panjang sama mereka, kita sampaikan sehingga terbuka mereka punya wawasan. Oh iya, ini yang saya perjuangkan. Kayak gitu. Jadi Ya, soal banyaknya persoalan tadi di Sulawesi Tengah ini, ya. kita memang melihat memang betul-betul banyak persoalan. Iya. Salah satu misalnya daerah kita ini ada daerah kaya raya, Iya. tapi masyarakatnya miskin. Iya. Nah, itu kan misalnya di Morowali. Iya. Kita tidak usah jauh-jauh di Iya. Palu. Iya. Misalnya di Palu itu berapa besar potensi tambang yang ada di atas, tetapi tidak bermanfaat langsung. Iya. Kita bisa lihat dengan kasat mata teman-teman yang ada di lingkaran, saudara-saudara kita yang ada di lingkaran tambang itu Iya. hidupnya masih susah. Iya, karena bisa jadi pemerintah, pengelolanya yang salah, ya kan? Kemudian tidak ada jiwa edukasi. Iya. Kalau semua juga masyarakat dicokotin dengan bicara tambang, rusak, Bang. Iya. Ya kan?
Ya. Jadi rusak ini Pak. Kalau Ya. umpamanya semuanya dicokotin dengan bicara masalah tambang, Ya. ya kan? Karena tidak ada win-win solusi yang diberikan kepada masyarakat itu. Saya kasih contoh. Mestinya masyarakat, pemerintah dalam kondisi ketidakpastian saat ini, dalam kondisi alam yang tidak menentu, dalam kondisi resesi ekonomi, Ya. kan, menghadapi resesi ekonomi, dalam kondisi terjadinya mau perang dunia, pemerintah sudah harus mempersiapkan bagaimana ketahanan pangan. Ya. Bagaimana pemerintah itu harus menciptakan pekerjaan-pekerjaan yang dimana, ya kan, tidak lagi merusak lingkungan dan ramah lingkungan seperti itu. Nah, ini kalau pemimpin kita tidak memulai, agak susah kayak gitu. Karena kalau bicara tambang, iya, semakin dan ini habis, Ya. bukan barang yang bakal habis. Ya, ketika habis pengusahanya kan tidak ada problem, dia pindah lagi ke iya, mana alam yang masih ada masih sumber ada. dayanya. Ya namanya pengusaha, dia bisa aja kalau banjir dia lari di Jakarta, dia lari ke tempat lain karena dia ada cash money. Iya. Ya kan, tapi rakyat yang imbas. Nah, kita harus berikan edukasi terhadap masyarakat kayak gitu, dan pembinaan memang berat karena kalau tidak dimulai dari pemimpin juga, ya kan, dari pemerintahnya sendiri ya susah kayak gitu. Jadi gitu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tonton terus acara ini. Bincang ini akan semakin seru. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bunyikan lonceng. Pak Habib, di luar dari persoalan tambang tadi, dalam pelaksanaan pemerintahan di Sulawesi Tengah misalnya, yang menonjol ini adalah korupsi. Ya. Kita mencatat misalnya sudah banyak sekali yang dilaporkan oleh teman-teman dari LSM, kemudian dari LSAD sendiri. Tapi sampai saat ini misalnya aparat penegak hukumnya itu tidak ada memberikan jawaban pasti kasus yang dilaporkan itu sudah ditindaklanjuti. Yeah. Kemudian tidak ada progres dari sebuah kasus yang dilaporkan. Kalau kita menilik misalnya kasus yang ada di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah itu, misalnya kasus pembayaran jembatan Ponulele sebesar 14 miliar, kemudian setelah semuanya diperiksa dan dalam catatan jurnalis bahwa ada barang bukti uang sebesar 50 juta kalau tidak salah dikembalikan oleh salah seorang anggota DPR Kota Palu ketika itu. Tapi pada ujung-ujungnya dikatakan SP3. Nah, kemudian masih banyak lagi kasus-kasus lain, misalnya dugaan korupsi pembangunan Huntap, kemudian pembangunan sekolah yang sampai saat ini mangkrak, dan banyak kasus-kasus lain. Tapi ujung penyidikannya atau penyelidikannya oleh aparat penegak hukum tidak jelas. Bagaimana menyikapi ini dan apa yang terjadi dengan misalnya teman-teman yang ada di kejaksaan atau teman-teman yang ada di kepolisian? Seharusnya ada speaking public misalnya, apa yang sudah dilakukan itu harus dipublish agar masyarakat tidak tertutupi dari informasi-informasi yang benar. Gimana itu Pak Habib menyikapi persoalan ini? Jadi persoalan hukum ini ya kan memang persoalan masalah rasa keadilan. Iya kan, memang harus ditegakkan. Terkadang LSAD juga turun itu menyoroti itu. Tapi kita bukan sebenarnya berniat untuk menjatuhkan atau memenjarakan seseorang. Betul. Sebenarnya kita ingin mengajarkan, memberitahu, ya kan, orang yang lagi tidur supaya bangun. Iya. Maksudnya penegak hukum itu supaya tahu tugasmu apa, gitu loh. Kamu dibayar oleh negara, gitu. Iya kan. Nah ini kan problemnya seperti itu. Seakan-akan mereka lagi mempertontonkan ketidakadilan. Iya kan. Kalau ini dipertontonkan terus, saya khawatirnya nanti ya kan yang ada itu bukan lagi hukum positif, hukum rimba. Iya kan, apalagi kondisi seperti ini. Nah itulah kita hadir untuk mengontrol itu terus seperti itu. Karena kenapa? Karena terkadang kita juga menyorotin satu kasus itu, menyorotin satu masalah itu. Kita sampaikan, ini sudah ada loh, kenapa tidak diinikan, ya kan? Yang mereka karena sudah bicara ini ya, mereka tahu alurnya supaya bagaimana bisa lolos, bisa sampai kayak gitu. Dan yang saya khawatirkan juga itu di daerah kita itu jual beli hukum. Pada akhirnya hukum itu dijual belikan gitu loh.
Jadi ini kan harus kita Itu yang bahaya sekali. Akhirnya daerah kita yang dikorbankan. Iya, daerah dikorbankan dan rakyat yang jadi korban. Seperti iya. Yang salah satu contoh misalnya pembangunan Huntam dan pembangunan madrasah sekolah yang sampai saat ini mungkin belum rampung secara keseluruhan. Padahal itu menurut catatan jurnalis bahwa LSAD sendiri sudah berapa kali misalnya demo ke kejaksaan dan teman-teman LSM lainnya. Tapi realisasinya sampai sekarang gimana? Ya, karena ini kita tanyakan karena sampai saat ini misalnya teman-teman jurnalis itu sulit mengakses informasi ke Kejaksaan Tinggi. Jadi ini jadi catatan buat Kajati baru yang saat ini bahwa teman-teman jurnalis itu sulit mengakses informasi yang ada di kejaksaan. Jadi itu jadi problem. Jadi kita tidak tahu persoalannya sampai di mana. Iya. Jadi sebenarnya ya kan saya sepakat dengan Pak Haji tadi bilang, Pak Haji Kamil Patun bilang ya kan mestinya setiap ada giat-giat yang dilakukan oleh kepolisian itu diekspos. Supaya ditahu ya kan. Dan harus ada keterbukaan. Betul. Kayak gitu. Nah itu poinnya memang besar, apalagi saat ini penegak hukum ini dalam sorotan, sorotan mata semuanya, ya kan, seperti itu. Jadi ya kita harus terus melakukan yang terbaik untuk negeri kita sendiri. Jadi bukan untuk si A atau si B atau si C untuk ini, tapi untuk negeri kita sendiri. Karena kita juga bukan penegak hukumnya, Bang. Kita hanya menyoroti mereka. Terkadang mereka juga tidak memberikan jawaban gitu loh. Ya kan, tapi saya yakin ada catatan-catatan tersendiri, ya kan, yang akan kami dapat dan masyarakat bisa menilai itu. Ya, betul. Seperti itu. Makanya Pak Habib, transparansi itu dibutuhkan, misalnya untuk menghilangkan salah satu wahsangka terhadap aparat penegak hukum itu sendiri. Misalnya di Kejaksaan Tinggi itu sudah banyak sekali laporan yang disampaikan oleh masyarakat maupun LSM, tetapi masyarakat melihat mana real daripada tindak lanjut laporan itu, dan itu yang tidak ditransparansikan oleh misalnya pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Bahkan teman-teman jurnalis misalnya ketika berusaha melakukan konfirmasi atau meminta agar ada misalnya check and balance dalam rangka check and balance, nah itu sulit sekali. Iya, jadi kenapa? Karena mereka juga bukan berhati-hati. Seakan-akan ada yang ditutup-tutupi. Tapi saya yakin itu bukan institusinya, tapi ada oknum yang sudah bermain jauh di situ. Kayak gitu ya kan. Memang itu pasti ada di mana-mana ya kan. Dan ini yang kita menjadi musuh LSAD ini juga. Oknum-oknum yang memainkan ritme itu. Bahkan kita melihat ya kan ada beberapa kasus-kasus itu saya jadi bingung melihatnya. Dia tiba-tiba langsung lari ke kejaksaan. Iya kan? Tidak melalui Polda, ya kan? Ada yang tiba-tiba ke Polda dulu, baru ke kejaksaan. Artinya berarti yang memberikan laporan itu dia tahu. Iya kan? Jangan kita ke sini, kita langsung ke sini saja. Nah, ini kan artinya mereka jadi cerdas gitu, masyarakat jadi tahu gitu. Kayak gitu. Nah, ini kan bisa kedepannya bisa berbahaya, Bang, karena itu institusi penegak hukum ya kan, mesti ada aturan mainnya. Betul. Iya kan, ini wewenangnya polisi. Nah, iya kan, ini wewenangnya kejaksaan. Kan terkadang karena mereka bilang, wah di sini tidak akan selesai nih, cuma saja. Mereka larikan ke kejaksaan. Itu saya berapa kali melihat berita, saya perhatikan, oh kayak begini rupanya. Ini kan jadi problem tersendiri juga. Kayak gitu. Pak Habib, kita ini kan ditonton senusantara ini. Jadi banyak sekali masyarakat di luar sana yang berharap agar penanganan kasus korupsi dan kasus-kasus lain yang sudah dilaporkan maupun kasus yang bukan sifatnya sedelik aduan itu harus mendapat penanganan profesional dan proporsional sebenarnya. Tapi kan melihat keadaan yang terjadi saat ini, ya sulit masyarakat mendapatkan itu. Apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ada di Sulawesi Tengah dalam kondisi saat ini? Dengan banyaknya kasus korupsi yang dilaporkan, dengan banyaknya keluhan masyarakat dari pelayanan APH itu sendiri. Ya, sebenarnya aparat harus kerja ekstra. Menerima semua laporan, memberikan laporan apa yang sudah diselesaikan dan terbuka. Seperti itu. Nah, masyarakat juga harus sering menjadi kontrol
saya selalu bilang kita itu juga harus menjadi penegak hukum, Bang. Ya. Pada diri kita sendiri. Ya. Iya kan? Saya selalu bilang sama adik-adik juga, sama LSAD, saya bilang begitu. Kalau seandainya polisi melakukan ketertiban Kaptipmas, itu biasa sudah tugas mereka. Iya. Iya kan? Kalau KPU kemudian Bawaslu melakukan kegiatan-kegiatan yang berbicara tentang pemilu, itu memang tugas dan wewenang mereka. Dan itu biasa, ya kan? Yang luar biasa itu kalian yang tidak punya mata anggaran, tapi kalian mampu menjaga ketertiban nasional, ya kan? Kalian mampu mencerahkan umat, kalian mampu mencerdaskan anak bangsa. Karena kenapa? Itu luar biasa. Berarti sudah muncul kesadaran di diri kalian masing-masing. Dan itu memang butuh edukasi yang panjang prosesnya, dan butuh sering diskusi seperti itu. Ya. Kayak gitu. Kemudian apa yang harus dilakukan ke depannya melihat kondisi Sulsel ini, karena kita tahu bersama bahwa memajukan daerah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah misalnya, bukan cuma tanggung jawab pengusaha, tapi tanggung jawab semua masyarakat yang ada di dalamnya yang turut memberi partisipasi dan kontribusi. Kita berharap bahwa LSAD ke depan itu merupakan laboratorium kader, karena misalnya kita sudah berharap banyak misalnya di organisasi-organisasi lain yang menggunakan dana APBD misalnya, yang dibiayai oleh dana masyarakat, yang diharapkan mampu melahirkan kader-kader Sulawesi ke depan, tapi akhirnya stagnan juga. Jadi masyarakat banyak berharap LSAD ke depan ini menjadi laboratorium kader untuk semua misalnya lini kehidupan. Di situ generasi muda bisa berperan dan bisa muncul dari LSAD itu sendiri. Jadi yang pertama harus ditanamkan itu hati yang tulus, pikiran yang jernih, kemudian jangan terlalu banyak berharap. Iya kan? Karena maksudnya banyak berharap itu jangan terlalu banyak berharap dengan pemerintah, Pak. Iya, betul kan? Sekali. Karena kalau kita berharap pada pemerintah, iya kan? Hanya kecewa. Bukan cuma kecewa. Kalau dia tidak bantu, kecewa mungkin dia kan. Iya. Dan kalau dia bantu pun pasti ada yang dia ingin. Betul. Ya kan, ketika dia salah atau dia ini, kita mau anukan ada posisi bargaining di situ. Iya, kayak gitu. Jadi pola-pola seperti inilah yang kita harus bangun sama teman-teman terlebih dahulu, pencerahan, ya kan, kemudian membangun ekonomi organisasi mandiri, ya kan. Dan selalu saya sampaikan sama teman-teman, akhir-akhir ini saya bilang sama teman-teman, program itu nggak usah muluk-muluk lah. Program kerja itu kalian harus berbasis pertanian, kalian harus basis peternakan, kalian harus basis perikanan, kayak gitu. Yang dimana mampu menjawab ketahanan nasional, ya kan, ketika suatu saat dengan ketidaktentuan waktu yang terjadi, kita bisa menyelamatkan banyak orang, membantu banyak orang. Berarti memperkuat ketahanan pangan. Iya. Karena itu sangat memungkinkan daerah kita daerah subur. Iya, kayak gitu. Memang daerah kita daerah subur, tapi kalau kita tidak membangun mindset berpikir seperti yang saya bilang tadi, mereka akan lari ke tadi ini masalah tambang. Kayak gitu, karena mereka pikir mungkin cepat, dan ini kan mindset berpikir yang kita bangun, edukasinya di mana, seperti itu. Ya, Pak Habib, pemirsa jangan kemana-mana, tonton terus acara ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng agar channel Anda terus terupdate dengan konten-konten terbaru kami. Pak Habib, satu lagi pertanyaan nih. Ini kan Sulawesi Tengah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Misalnya kita masih ada dalam posisi 10 besar provinsi termiskin. Kemudian masyarakat kita masih banyak yang miskin, banyak tenaga kerja yang harusnya bekerja, tetapi belum tenaga kerja yang produktif, tetapi belum mendapatkan pekerjaan yang income-nya tetap misalnya. Sementara misalnya kemarin kan yang lagi banyak dibicarakan oleh masyarakat itu ada kegiatan KAHMI. Di situ pemerintah menggelontorkan dana sebesar 14 miliar. Saya rasa bukan dana yang kecil. Yang diharap adalah misalnya trigger untuk memajukan UKM. Bagaimana Pak Habib melihat setelah acara itu selesai, kalau misalnya kegiatan itu dilakukan kemudian menghabiskan uang daerah,
14 miliar itu tidak sedikit, Pak. Iya. Nah, setelah kita lihat hasilnya, oh ternyata cuma begini. Iya. Bagaimana menurut Pak? Kalau menurut saya bicara kami saat ini tidak menarik, Bang. Iya. Karena sudah berjalan, Iya, sudah selesai. sudah Pak. selesai. Iya. Kemudian kedua, masalah anggarannya sudah ketuk palu. Iya. Iya kan? Tapi dampaknya itu ada yang ketidakadilan, di mana nanti ormas-ormas lain itu akan menuntut hak yang sama. Iya. Dan ini akan membuat pusing ya kan, pemerintah kita. Iya. Karena kenapa? Karena pasti mereka akan menuntut hak yang sama. Iya. Kemarin kok kami diberikan, masa kita tidak diberikan? Ya, itu pasti kayak gitu. Nah, inilah yang poinnya yang sebenarnya yang saya dari awal banyak mengkritisi, karena HMI ya kan merupakan partner dialog saya, Bang. Iya. Ketika di kampus, sehingga saya bisa ada di sini, bisa berbicara, bisa tahu segalanya. Itu dari teman-teman HMI juga. Saya salut dengan mereka, ya kan. Jadi untuk daerah saya yang saya kritisi setelah kegiatan, pasca kegiatan, ya ketidakadilan nanti pasti ada ormas-ormas juga, ya kan, yang meminta juga hak yang sama, kayak gitu. Dan ini kalau sudah bicara ketidakadilan, ya kasihan pemerintah kita juga akan dipusingkan dengan itu. Yeah. Apalagi saya baca berita kemarin, APBD 2023 itu minus. Minus. 2022 juga minus. Iya, kayak gitu. 2023 minus Iya, lagi. kayak gitu. Makanya ini kan, jadi di pointer itu, ya kan. Nah, inilah rasa kebijakan itu harus punya rasa keadilan, kayak gitu, agar semuanya bisa menikmati, semua bisa merasakan. Iya. Seperti itu. Iya, bercermin dari kegiatan kemarin kan tentunya sudah pasti Ya. kedepannya kan teman-teman organisasi lain, perkumpulan lain akan meminta hal yang sama, Iya. kan? Sementara kondisi APBD kita sangat memprihatinkan. Iya. Ini ya bagaimana solusinya ke depan ini? Ya, solusinya ke depan, pemerintah betul-betul dia harus merangkul semua stakeholder, dia harus merangkul semua media, dia harus terbuka, ya kan, sehingga sebenarnya dia mampu melakukan itu kalau betul-betul semua diajak duduk bareng dan diskusi bareng. Karena dengan potensi alam yang dimiliki Sulawesi Tengah, semestinya kita harus sejahtera semua. Iya, betul. Seperti itu. Nah, ini berarti kalau kita belum sejahtera, pertanyaannya itu berarti persoalannya itu ada pengelolaan Yang salah, iya, yang keliru. yang keliru, seperti itu. Nah, ini yang kita harus sorotin dan ini yang harus kita sampaikan ke stakeholder yang ada di pemerintahan kita, seperti itu. Dan iya, Agar memenuhi misalnya rasa keadilan masyarakat iya, atas pelayanan yang sama. iya, yang sama. Betul. Karena kalau tidak, ya pemerintahnya pusing, masyarakat yang lain akan sakit hati juga. Kan ada perbandingan misalnya, kemarin kok diberikan, kok kita malah mau bikin ini nggak diberikan. Iya, itu pasti saya bilang dampaknya itu yang saya rasakan, yang akan kita rasakan nanti ke depan. Iya. Makanya kritik dan saran saya dari awal-awal itu sebenarnya poinnya nanti di situ. Iya. Iya kan, kayak gitu, karena supaya keberlanjutan kita dalam di Sulawesi Tengah ini ada gitu. Nah itu, jadi bukan, terkadang kan yang susah itu ketika kita mengkritisi dianggap kita tidak suka, Iya. dianggap kita menjatuhkan. Makanya saya bilang, saya tahu teman-teman HMI, iya kan, mereka banyak berdiskusi dengan saya di ruang terbuka, khususnya waktu saya kuliah ya, dan mereka banyak berikan kontribusi pemikiran seperti itu. Ya, luar biasa pemirsa. Terus tonton acara ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan lonceng. Masih bersama pegiat anti korupsi Habib Sadik Al-Habsyi, putra terbaik daerah Sulawesi Tengah yang telah berikhtiar banyak memberikan kontribusi bagi perubahan dan kemajuan Sulawesi Tengah akan datang. Bib, mungkin yang terakhir, apa kerja-kerja dan hal-hal besar yang ingin digapai oleh atau yang dilakukan dan yang dicapai oleh LSAD ke depannya? Pertama, saya membangun LSAD itu bukan ingin menguasai, Ya. tapi ingin berbagi. Kedua,
saya ingin membantu mencerdaskan anak bangsa agar mereka punya kesadaran berpikir dan bergerak, kayak gitu. Ketiga, untuk membantu pemerintah menjawab masalah-masalah yang akan kita hadapi bersama. Karena saya yakin kedepannya ini masalah semakin banyak. Belum lagi masalah politik. Ya. Masalah politik, ya kan. Tensi politik di Kota Palu dan Sulawesi Tengah saat ini naik turun. Kayak gitu, ya kan. Karena semua syarat dengan politik. Ya. Pergerakan dan Yang dulu darinya bersahabat, akhirnya pecah kongsi, Iya. berkelahi, saling tidak bertegur sapa, saling menjatuhkan. Karena politik saat ini menjadi home industry, Ya. kayak gitu. Jadi ya inilah, kita tidak larang orang berpolitik, silakan saja, tapi politik yang sehat, Yang santun dan beretika. Tapi saya melihat politik yang ada di daerah kita ini suhunya tinggi. Baru mulai tidak sehat. Iya, seperti itu, mulai tidak sehat, kayak gitu. Jadi ini yang harus kita jaga bersama, ya kan. Menuju 2023 khususnya 2024, kita harus sama-sama sering duduk bareng, diskusi, khususnya diskusi. Perbedaan hal yang biasa, jangan disikapi dengan kekerasan, iya kan. Kritik dan saran itu perlu, sangat penting sekali, agar kita bisa mengetahui apa kelemahan dan kekurangan dari kita sendiri, dan selalu menjaga kewaspadaan alam, karena kita menghadapi beberapa hal yang terpenting ke depan ini. Masalah resesi ekonomi, masalah war dunia, perang dunia, yang kemudian masalah ketahanan pangan, kemudian belum lagi di daerah kita sendiri, masalah hukum, masalah pertambangan, untuk kesejahteraan rakyat, seperti itu. Nah, inilah yang kita harus jaga bersama. Kita harus saling menggenggam, ya kan, tangan bersama, agar kita bisa dapatkan apa yang kita inginkan dan cita-citakan bersama. Seperti itu. Ya, pemirsa, cukup menarik bincang kami dengan akademisi, tokoh muda Sulawesi Tengah yang juga pegiat anti korupsi, Habib Sadik Al-Habsyi. Mungkin di akhir bincang kita ini ada closing statement untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, baik pemangku kebijakan, mahasiswa, dan masyarakat lainnya. Silakan, Bib. Saya berharap untuk semua pejabat publik jalankan sesuai aturan mainnya, dan penegak hukum sesuai bidangnya. Pemerintah penggunaan anggaran itu sesuai dengan porsinya. Kita harus menggunakan anggaran kita semaksimal mungkin dan minimalis agar mencapai apa yang kita inginkan bersama. Kenapa? Karena sekarang ini sebenarnya kita menghadapi suatu zaman di mana ketidakpastian, karena semuanya itu dengan sangat cepat berubah. Oleh karenanya pemerintah harus betul-betul buat program yang sangat menyentuh kepada masyarakat. Buat program yang sangat menyentuh kepada masyarakat, yang memberi manfaat, khususnya terhadap ketahanan pangan. Infrastruktur harus dikurangi, khususnya maksudnya pembangunan yang fisik. Tapi pembinaan terhadap ketahanan pangan, terhadap pertanian, sisi pertanian, perkebunan, kemudian perikanan, ini yang lebih ditonjolkan, dan pendidikan lebih ditingkatkan, kesehatan juga. Terkait dengan sumber daya alam kita harus maksimal dikelola dan betul-betul untuk kesejahteraan rakyat. Saya melihat dengan munculnya banyak pertambangan liar yang ada ini, petambang liar yang ada, yaitu wujud ketidakmaksimalan. Mestinya harus dimaksimalkan, dirangkul merekanya semuanya, diberdayakan, penegak hukumnya dipanggil duduk bareng, supaya betul-betul hasilnya dinikmati oleh semua masyarakat Sulawesi Tengah.
seperti itu. Ya, pemirsa di mana saja kalian berada, demikian bincang kami dengan tokoh muda Sulawesi Tengah yang telah banyak memberikan solusi dan melakukan ikhtiar untuk perkembangan dan kemajuan Sulawesi Tengah. Kita berharap apa yang dibincangkan kali ini akan menjadi koreksi, pembelajaran, motivasi, dan sebagai trigger untuk kita semua agar melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Demikian bincang kami pada kali ini, dan kami dari Podcast Kabar 68 mengucapkan terima kasih kepada Habib Sadik Al-Habsyi yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan pemikiran-pemikiran brilian di sesi diskusi kali ini. Semoga next time kita bisa berdiskusi lagi tentang perkembangan dan kemajuan masyarakat Sulawesi Tengah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.